Kalian sudah menonton video ini, sudah mau meluangkan waktu untuk menonton video ini. Di video ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu yang namanya demam tifoid atau tipes. Dalam video ini yang pertama pasti saya akan jelaskan yang pertama pengertian, yang kedua ada penyebab, gejala, pencegahannya, pengobatannya, proses penyebarannya, dan juga masa inkubasi dari penyakit ini. Dan juga yang paling penting komplikasi dari penyakit ini jika penyakit ini tidak ditangani dengan cepat atau tidak diobati. Nah, semoga teman-teman semua mengerti yang saya jelaskan dan juga jangan di-skip karena video ini sangat penting untuk kita semua. Dan jangan lupa juga untuk di-like video ini jika kalian suka. Dan terima kasih. Yang biasa disebut dengan demam tifoid atau tipes itu. Nah, ini adalah penyakit yang diinfeksikan oleh bakteri Salmonella typhi. Nah, dia ini juga sangat cepat penularannya melalui makanan, minuman yang sudah terjangkit dengan bakteri ini, yang sudah terkontaminasi, misalnya makanan yang sudah terkena lalat. Nah, dia setiap tahunnya dia bisa menyebabkan atau menularkan sampai 100.000 orang per tahun. Nah, apa sih gejalanya itu? Yaitu pertama demam. Demam ini bisa sampai 39 derajat sampai 40 derajat. Nah, paling banyak demam ini akan muncul pada malam hari. Setelah itu ada diare, ada sakit kepala, ada nyeri otot, ada pusing, ada merasa lemas, terus ada kelelahan, berkeringat, batuk kering, dan juga ada penurunan berat badan, nafsu makan hilang atau berkurang. Dari penyakit ini, dia 1 minggu sampai 2 minggu, nah paling cepat itu 3 hari, dan paling lama 30 hari sampai timbul gejala awal. Gejala di tipes ini, dia berkembang setiap minggunya. Minggu pertama dia demam, yang awalnya tidak tinggi, dia akan tinggi menjadi 39 sampai 40 derajat. Nah, setelah itu dia akan sakit kepala. Setelah itu dia lemas, tidak enak badan, dan juga batuk kering, dan juga sampai bisa mimisan. Pada minggu kedua, dia akan demam. Nah, demamnya itu paling sering muncul di malam hari. Dan yang berikutnya, dia akan muncul bintik-bintik merah seperti bunga mawar pada sekitaran di dada dan juga di perut. Nah, dia juga akan mengigau. Saat tidur dia akan mengigau, terus sakit perut, diare atau sembelit. Dia juga akan mengeluarkan tinja berwarna kehijauan. Setelah itu dia akan perut kembung. Perut kembung ini diakibatkan karena pembengkakan hati dan juga empedu. Ini dia akan demamnya akan turun, tetapi pada minggu ketiga ini akan ada komplikasi jika tidak ditangani. Yang pertama, pendarahan pada usus. Yang kedua, pecahnya usus. Jadi pada minggu ketiga ini demamnya turun, tapi ada komplikasi yang akan terjadi bila tidak ditangani oleh dokter. Yang keempat, dia akan berangsur-angsur turun, tetapi dia tidak sepenuhnya sembuh. Tapi nanti dia akan di minggu kedua, dia akan muncul lagi gejala yang tadi. Nah, pada minggu keempat ini komplikasinya akan lebih membahayakan pada pasien tersebut atau orang yang mengalami tipes ini. Ada pengobatan atau cara efektif untuk menangani tipes dengan menggunakan terapi antibiotik. Nah, tapi antibiotik ini tidak semua orang cocok. Jadi ada beberapa antibiotik yang digunakan untuk penyakit tipes. Yang pertama itu ada namanya asitromisin, ada ciprofloxacin, yang ketiga ada ceftriaxone. Nah, ini obat antibiotik, tapi tidak semua orang cocok dengan antibiotik ini. Ini akan dimasukkan jika pasien itu mual muntah, diare yang hebat dan tidak berangsur-angsur berhenti. Nah, dia akan diberikan melalui selang infus ya, pencegahan yang dilakukan dengan menggunakan vaksin tipes, tetapi tidak 100% ini akan bekerja. Maksudnya tidak 100% jika sudah divaksin tidak akan terkena tipes, tetapi dia tidak akan mengalami gejala yang lebih parah dari orang yang belum memvaksin. Jadi misalnya dia hanya mengalami beberapa gejala, dan orang yang tidak divaksin ini akan mengalami gejala yang lebih parah dari orang. Penyebaran dari tipes ini itu ada beberapa. Yang pertama, kita paling sering, mungkin semua manusia pernah lakukan. Yang pertama, kita makan tidak mencuci tangan. Yang kedua, kita mengonsumsi sayuran atau bahan-bahan makanan
dengan mencucinya dengan air yang sudah kotor. Yang ketiga, kita menggunakan toilet umum yang sudah kotor dan kita tidak mencucinya terlebih dahulu. Kalau tipes ini tidak diobati dengan cepat, dia akan mengalami gejala yang pertama pendarahan internal, yaitu dia akan mengalami gejala yang berupa Ini yang saya sudah lemas, jelaskan tadi pada pucat, minggu terus dia ketiga akan terjadi diare, komplikasi ya. akan sembelit, terus dia akan mengeluarkan tinja berwarna hitam, dan juga dia akan kekurangan darah. Nah, dari pendarahan internal ini yang dilakukan adalah transfusi darah. Transfusi darah ini bisa dilakukan karena untuk mengganti darah yang sudah keluar. Yang kedua, dia akan melakukan operasi, tetapi operasi ini untuk mengobati atau memperbaiki kerusakan pada daerah pendarahan tadi. Saluran pencernaannya tuh akan robek, yang biasa disebut atau yang biasa dikenal dengan perforasi. Nah, ini terjadi karena dinding saluran pencernaannya tuh robek sehingga dia membuat lubang. Nah, hal ini mengakibatkan isi dari saluran pencernaan masuk ke rongga perut atau peritoneum. Nah, tidak seperti kulit, dia ini tidak memiliki mekanisme pertahanan untuk melawan infeksi. Nah, oleh sebab itu akan berbahaya ketika bakteri ini masuk pada peritoneum tersebut, atau biasa disebut dengan peritonitis atau peradangan pada peritoneumnya. Nah, infeksi dapat menyebar dengan cepat melalui darah ke berbagai organ lainnya dan mengakibatkan berbagai organ berhenti berfungsi. Nah, ini yang bahaya. Dan juga dia akan menyebabkan kematian jika tidak segera ditangani. Dia akan mengeluarkan tanda-tanda utama seperti sakit perut yang hebat, terus dia akan mual dan muntah. Di rumah sakit dia akan disuntikan antibiotik sebelum dilakukan prosedur operasi untuk menutup lubang pada usus tersebut. Pencegahannya, kalian bisa lakukan yang pertama, cuci tangan dengan bersih dan jangan menggunakan air yang sudah kotor. Atau misalnya kalian makan cuci tangan, terus menjaga kebersihan toilet, dan juga kalian tidak makan sembarang yang ada di luar atau yang sudah terkena debu misalnya. Kalian harus makan makanan yang bersih untuk tidak mengalami demam tifoid ini atau tipes ini. Terima kasih.